Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini, belajar IPS jadi mudah dan betah. Sekarang, kita akan membahas materi tentang kegiatan konsumsi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan bahas salah satu dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Buat kamu yang belum subscribe dulu yuk dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke videonya. Tentunya, setiap pagi sebelum menjalani rutinitas sehari-hari, kita sarapan terlebih dahulu. Saat sarapan, tanpa sadar kita sedang melakukan salah satu kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat sarapan adalah kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Sekarang kita cari tahu yuk apa tujuan dari kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi antara lain adalah yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus. Yang termasuk ke dalam kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau barang-barang yang tidak dapat bertahan lama. Sebagai contoh yaitu masker yang hanya dapat dipakai untuk satu kali pemakaian. Kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau berangsur-angsur. Yang termasuk ke dalam kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap atau berangsur-angsur, misalnya pemakaian barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh yaitu pulpen, yang dapat kita gunakan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu sampai tintanya habis. Ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman. Sementara kebutuhan rohani seperti hiburan dengan cara menonton TV dan sebagainya. Selanjutnya, yuk kita cari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pola konsumsi. Faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi antara lain adalah: pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan seseorang akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah. Kedua, selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berpakaian maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Ketiga, harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Dan begitu juga sebaliknya.
Keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Kelima, jumlah anggota keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar, begitu juga sebaliknya. Yang keenam, lingkungan. Keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang panas tentunya membutuhkan AC atau kipas angin, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah dingin. Perlu kita ketahui, kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif itu sendiri adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Lalu, apa saja dampak positif dan negatif dari perilaku konsumtif? Dampak positif perilaku konsumtif antara lain adalah: pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Kegiatan konsumsi yang tinggi di masyarakat akan meningkatkan produktivitas, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Ketiga, menciptakan pasar bagi produsen. Karena dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuat pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sementara dampak negatif dari perilaku konsumtif antara lain adalah: pertama, pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkannya tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung. Orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkannya untuk ditabung. Ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komennya. Dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video lainnya.